Ala ihal bahwa kematian, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wal mautu ya'ti baghtatan. Kematian ini akan datang sewaktu-waktu. Ya, sewaktu-waktu datang kematian ini. Ala ihal, beliau melanjutkan, waman yazra khairan yushiku an yahsuda khaira. Barang siapa yang menanam kebaikan, dia tidak lama pasti akan memanen kebaikan itu. Apapun yang kita lakukan akan kita dapati, kita akan petik hasilnya di dunia maupun kelak di akhirat. Tidak akan ada kebaikan yang kemudian disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala yang telah disiapkan untuk orang-orang yang berbuat kebaikan. Man yazra khairan yushiku an yahsuda khairan. Tidak lama pasti akan mendapatkan kebaikan itu. Kalaupun kita melakukan kebaikan-kebaikan, kemudian kita mendapatkan upahnya di dunia, mendapatkan pahalanya di dunia, berupa nama baik kita di tengah-tengah masyarakat, berupa penghormatan orang kepada kita, berupa rasa dan ucapan terima kasih orang kepada kita, sanjungan orang atas kita. Itu adalah pahala yang Allah kirimkan. Tapi jangan khawatir, tetap di akhirat akan diberikan yang sempurna. Selama pujian dan rasa terima kasih orang, penghargaan orang tidak merubah ketulusan niat kita dalam melakukan kebaikan itu. Allah akan berikan nama baik itu. Semua orang menginginkan nama baik. Tidak ada orang kemudian hidup yang penting saya ma'allah, sama manusia terserah, saya dianggap bajingan tidak apa-apa, yang penting indallah. Tidak demikian Islam mengajarkan. Kamu hidup di tengah-tengah manusia dan bersosial dengan manusia. Salah satu dari pilar supaya hidup bersosial itu bisa berjalan dengan rapi adalah adanya saling kepercayaan, adanya saling menghormati. Dan itu bisa didapat ketika kita, kebaikan-kebaikan kita dikenal orang, keburukan-keburukan kita simpan. Karena kita tidak dibenarkan membongkar keburukan orang. Salah satu dari dampak kalau kita membongkar keburukan orang, nanti masyarakat akan hilang kepercayaannya kepada orang itu. Dan kalau semua rapotnya anggota masyarakat ini semua ada di tangan teman-temannya, semua keburukannya sudah dibukakan bukunya di hadapan masing-masing orang, apa yang terjadi? Tidak ada orang husnudzon dengan orang lain, semua tahu keburukannya orang, lalu kepercayaan ini akan hancur. Demikian juga ketika keburukan-keburukan yang kita lakukan Allah tutup, Allah rahasiakan, jangan kita yang kemudian memviralkan sendiri keburukan-keburukan kita yang sudah Allah tutup. Allah tidak memaukan yang demikian. Allah menginginkan kebaikan kita tercium bau harumnya oleh orang lain, tidak jadi masalah. Sebagaimana juga Allah menginginkan bahwa keburukan hamba mukmin harus ditutup sedemikian rupa, baik oleh pelakunya sendiri maupun oleh orang lain. Karena kalau keburukan itu tertutup, kita tidak menceritakan keburukan-keburukan kita kepada orang lain, kita tidak menceritakan keburukan-keburukan orang lain kepada teman-teman kita, itu artinya kita memberi peluang bagi dia untuk melakukan taubat. Tidak malu dia untuk melakukan taubat. Kenapa? Dia akan menyadari keburukannya dan kemudian dia mengakuinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan bertaubat. Sementara kalau sudah ketahuan oleh satu kampung, belum tentu dia siap untuk bertaubat. Boleh jadi makin menjadi-jadi keburukan dia. Toh kalaupun saya menjadi orang baik, belum tentu masyarakat percaya.
Ada sebuah cerita, kenyataan, kejadian, bukan cerita dongeng buatan. Ada salah satu teman kita, Allah yarham. Ini dekat dengan preman-preman. Ya. Salah satunya saya tahu persis itu. Kujur badannya tato semua. Ada di telinganya, di lubangnya dikasih anting-anting, walhasil orang preman lah. Dan teman-teman premannya yang lainnya banyak. Dikasih pekerjaan. Sebagainya peminum dan dibiarkan. Tidak dilarang oleh si ustadz ini. Dibiarkan. Ya. Pokoknya malam Jumat ngaji di tempat saya. Ya. Sehingga kalau Kamis pagi sudah libur, tidak ada yang minum. Persiapan untuk nanti malam mau hadir pengajiannya ustadznya. Dibiarkan. Setelah sekian lama mulai taubat. Sebagian dari preman-preman ini di kotanya ini taubat. Kemudian mulai karena taubat ingin sholat Jumat. Setelah tahu sholat Jumat itu wajib, tidak boleh ditinggalkan, dia mau sholat Jumat. Maka berembuklah kira-kira 3-4 preman ini, kita jangan sholat di masjid jame kota kita. Nanti kan ketahuan orang, masa preman sholat Jumat. Lalu kemana? Sholat Jumatnya keluar kota gitu, supaya tidak tahu. Karena sudah dinilai buruk oleh masyarakat, hatta mau tobat malu ini orang. Mau tobat malu. Ya. Alai hal sekedar contoh bahwa itulah bahwa waman yazra khairan yushiku an yahsuda khairah. Kebaikan yang kita lakukan untuk diri kita, kebaikan yang kita lakukan untuk orang lain, yang ujung-ujungnya juga untuk kita kebaikan itu. Ya. Siapa yang melakukan kebaikan, maka fali nafsi, untuk dirinya pada hakikatnya. Baik kebaikan itu berupa kebaikan-kebaikan sejenis sholat, ngaji dan sebagainya, maupun kebaikan berupa membantu orang, semua kebaikan itu ujung-ujungnya kembali kepada kita dan kita akan memanen kebaikan tersebut. Demikian juga sebaliknya. Waman yazra syarran yushiku an yahsuda nadamatan. Barang siapa yang menanam keburukan, dia pasti tidak lama akan memanen penyesalan. Dia akan menyesali. Kalau dia bisa menyesal di dunia, alhamdulillah. Kalau sampai dia di dunia juga masih belum bisa menyesali, tidak menyadari keburukan yang dia lakukan, yang dia tanam, maka penyesalan itu akan dia alami di hari kiamat nanti, di saat penyesalan sudah tidak lagi berguna baginya. Penyesalan kalau dilakukan di dunia masih terbuka peluang bagi dia untuk kembali ke belakang, memperbaiki langkah-langkah dalam kehidupannya. Walikulli zari'in mithlu ma zara. Dan setiap penanam akan memperoleh apa yang dia tanam. Kalau kebaikan, ya kebaikan yang akan dia panen. Kalau keburukan, ya keburukan yang dia panen. Ya Aba Dzar, la yasbiku bati'un bihazzih wa la yudriku harisun ma lam yuqaddar lah. Wahai Abu Dzar, orang yang bati, yang berlahan-lahan perjalanannya ya, untuk mencari nasib baik, mencari rizki, mencari apapun yang berupa kebaikan yang dia ingin raih. Kalau dia berlambat-lambat, kalau sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau Allah telah tentukan baginya, maka tidak ada orang lain yang akan mendahului dia. Dia tetap yang terdepan, walaupun jalannya pelan-pelan, untuk sampai kepada titik yang dia ingin tuju. Kalau sesuatu yang dia ingin tuju itu sudah dalam takdir dan ketetapan Allah menjadi bagian dia, maka tetap akan dia raih. Tidak mungkin ada orang lain yang duluan meraih itu. Demikian juga orang yang rakus, bekerja sungguh-sungguh untuk meraih sesuatu, dan apabila sesuatu itu ternyata belum Allah takdirkan menjadi bagian dia, maka semangat dia
tidak akan menjadikan dia mampu meraihnya juga. Kita memang diperintahkan untuk bersungguh-sungguh dan berusaha, tetapi semua ketentuan kepastiannya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang terkadang bersungguh-sungguh, siang malam dia mencari sesuatu yang dia inginkan untuk dia raih, apakah itu harta, apakah itu kedudukan atau apapun, terkadang tidak dia peroleh. Orang yang santai-santai saja ternyata dia bisa memperoleh apa yang menjadi cita-cita dia. Semua ketentuan di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya diperintah oleh Allah untuk berusaha. Sementara hasil dari usaha itu tidak sepenuhnya bergantung kepada kita. Banyak faktor-faktor di luar kita yang juga ikut menentukan sukses atau gagalnya sesuatu itu. Ini harus kita camkan dalam pikiran kita agar kita tidak menuhankan diri kita. Tanpa kita sadari, kita telah menuhankan diri kita ketika kita yakin, kita mengatakan, karena saya sudah berusaha, pasti akan bisa saya raih. Seakan Allah tidak masuk dalam perhitungan dia. Alam yang semuanya di luar kontrol dia, seakan juga di luar perhitungan dia. Padahal ini semua harus menjadi perhitungan dia. Semua tunduk kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya menjalankan apa yang menjadi perintah Allah. Ketika Allah meminta kita, mengharuskan kita untuk berbuat, bekerja secara serius mencari harta, mencari nafkah, kita lakukan yang demikian. Setelah itu kita tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah bukakan pintu rezeki itu untuk kita. Kalaupun kemudian tidak kita peroleh, kita yakin bahwa memang itu belum ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Besok saya akan mencari lagi dan demikian seterusnya. Kalau kita mendapatkannya, kita tidak akan berbusung dada dengan mengatakan bahwa itu karena kehebatan saya, karena keahlian saya, karena manajemen saya yang sangat luar biasa, makanya ini semua sukses. Seakan lupa bahwa ada tangan Tuhan yang mensukseskan semua usaha kita. Demikian juga sebaliknya. Kalau kita memperoleh, kita tidak akan busung dada. Kalau kita tidak memperoleh, kita tidak akan terpuruk dalam keterputusasaan. Karena kita yakin pengaturan Allah atas alam semesta, pengaturan Allah atas kita itu tentu sangat rapi dan semuanya demi maslahat umat manusia. Wa man u'tiya khairan fallahu a'ta. Barang siapa yang diberi kebaikan, memperoleh kebaikan, yakini bahwa Allah lah yang memberikannya kepada dia. Allah yang memberikan sesuatu itu kepada dia. Jangan seperti Qarun yang kita telah baca ceritanya dalam Al-Quran. Ketika memiliki harta berlimpah, Qarun dengan slogannya mengatakan apa? Innama utituhu ala ilmin. Allah tidak masuk dalam hitungannya Qarun. Saya mendapatkan ini karena pengetahuan saya. Lupa kepada Allah. Dan ketika orang semacam demikian tidak menyadari bahwa yang dia miliki, yang dia dapat sepenuhnya adalah karunia Allah, pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, keburukan pertama dia tidak akan pernah syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Keburukan kedua, dia tidak akan merasa terkontrol dalam membelanjakan apa yang dia dapat sesuai dengan yang memberikan. Kalau dia sadar ini pemberian Allah, dia akan bersyukur kepada Allah, dia akan membelanjakannya sesuai dengan yang digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang lebih parah lagi, orang yang tidak memasukkan Allah dalam perhitungan dia setiap kali mendapatkan anugerah dan kenikmatan apapun bentuk itu. Kenikmatan apapun, baik yang sifatnya materi maupun yang non materi. Orang yang semacam demikian, dia akan terserang oleh penyakit takabur dan ujub.
congkak di hadapan Allah dan merasa wah, merasa super, merasa hebat dirinya sendiri. Dan ujung-ujungnya dia pasti akan meremehkan orang lain. Orang yang punya takabur, ya. Orang yang punya kibir, dia pasti akan takabur. Dia punya sifat congkak, dia akan menganggap kecil orang lain dan menganggap besar diri dia. Wa man wuqiya syarran fallahu waqah. Barang siapa yang dihindarkan dari keburukan, yakinlah bahwa Allah lah yang menghindarkan keburukan itu darinya. Allah lah yang menyelamatkan dia dari keburukan itu. Ini adalah ingin menanamkan keyakinan akan tauhid yang murni. Tauhid tidak semata pada keyakinan bahwa Allah itu esa, bahwa Allah itu yang harus kita sembah, tidak boleh menyembah selain Allah, tetapi juga pada level tauhid fil af'al. Kita harus mengesahkan Allah dalam semua kejadian yang ada di alam semesta ini, termasuk kejadian yang terkait dengan diri kita. Wa ma tasyauna illa an yasha Allah. Kalian tidak bisa tasyaun, berkehendak, kecuali ketika ada kehendak Allah. Allah punya masyiah, dan masyiah Allah itu lebih dominan dari masyiah yang dimiliki oleh hamba. Hamba diberi oleh Allah masyiah, tetapi tidak berarti kemudian dia bisa menjalankan keinginan dan kehendaknya di luar kehendak dan restu Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita dapat, harus kita yakini semuanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu keyakinan ini tidak kemudian menjadikan seorang seperti Bani Israel. Idhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Sudah wahai Musa, berangkatlah kamu bersama Tuhanmu, berjuanglah, kami di sini menunggu saja. Nanti kalau kamu dengan Tuhan sudah selesai perang menghadapi orang-orang kafir, baru kita akan menikmati hasilnya. Tidak. Meminta kita juga untuk bergerak, meminta kita juga untuk beraktivitas, ya. Tetapi tetap bahwa semua itu kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada satu atom pun yang bergerak di alam ini kecuali dengan restu dan masyiah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesadaran itu sekali lagi ditanamkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Dzar, dan ini adalah bagian dari tauhid al-af'ali, tauhid yang sifatnya terkait dengan tindakan dan pekerjaan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan keyakinan bahwa semua kebaikan adalah bersumber dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesadaran ini harus kita tanamkan. Sekali lagi seperti yang tadi telah saya katakan, tidak terbatas pada kebaikan-kebaikan yang sifatnya materi, kebaikan-kebaikan yang sifatnya non materi. Allah berikan kita taufik untuk bisa menjalankan kewajiban-kewajibannya. Salat sehari semalam kita laksanakan apa yang menjadi kewajiban kita. Ini adalah kita harus menanamkan kesadaran bahwa ini adalah taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Sehingga kesadaran karena ini dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kita tidak akan pernah merasa bahwa apa yang kita jalankan ini harus dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, atau wal'iyadu billah kita menganggap Allah telah berhutang budi kepada saya karena saya telah sholat 5 kali dalam sehari, saya puasa di bulan Ramadan penuh, ditambah dengan amal-amal di siang hari dan tahajud di malam hari. Untung Allah Subhanahu wa ta'ala punya hamba seperti saya. Ini kesadaran bahwa seakan yang dia telah capai itu di luar
anugerah dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang kita dapat apapun, kita harus yakini dari Allah Subhanahu wa taala, dan itu menjadi pintu masuk kita untuk meraih rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Keyakinan tentang keimanan kita tentang bahwa semua yang kita dapat, kebaikan yang kita dapat, keburukan yang Allah hindarkan dari kita, yang Allah selamatkan kita darinya, semua dari Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi bahwa inilah bagian dari wasiat Rasulullah kepada Abu Dzar, yang itu tentu wasiat dan pesan juga untuk kita semua. Dan pesan ini apabila kita indahkan, saya, antum dan semua kita mengindahkan pesan-pesan yang sangat mulia dari Nabi dan dari para imam suci Ahlul Bait, tentu kita akan bisa menikmati kehidupan dunia ini dengan kehidupan yang indah, kehidupan yang penuh kedamaian, kehidupan yang penuh dengan ketentraman. Kehidupan akhirat juga akan menyambut kita dengan kenikmatan-kenikmatan abadi. Adalah sebuah keberuntungan ketika kita menemukan wasiat-wasiat dari Rasulullah, wasiat-wasiat dari para imam suci Ahlul Bait yang telah direkam oleh para ulama, kemudian dibukukan, dan kita hari ini bisa menikmati kebaikan-kebaikan yang sangat luar biasa yang kita dapat ini. Patut kita juga bersyukur dan berterima kasih kepada para ulama yang mengabadikan semua warisan-warisan berharga Ahlul Bait, sehingga kita juga mengingat jasa mereka dan selalu mendoakan yang terbaik untuk mereka. Kita doakan para ulama kita, baik yang masih hidup maupun yang telah wafat meninggalkan kita, karena atas jasa-jasa mereka, atas kesungguh-sungguhan mereka dalam mengabadikan wasiat para imam suci Ahlul Bait, warisan-warisan berharga dari para imam suci Ahlul Bait, warisan-warisan berharga dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita sekarang bisa menikmatinya. Sekali lagi, salah satu dari bentuk syukur kita harus selalu mendoakan yang terbaik bagi para ulama kita yang telah meninggal, agar Allah selalu meliputi mereka dengan rahmatnya. Yang masih hidup, kita doakan agar Allah memanjangkan usia mereka untuk bisa terus memberikan yang terbaik untuk kita semua. Tanpa mereka, kita seperti hidup dalam kegelapan. Wal'iyadzubillah. Tanpa cahaya dari para ulama yang menyinarkan cahaya Ahlul Bait, kita hidup dalam kegelapan. Karena itu, salah satu dari hal yang bisa mempercepat capaian rohani kita adalah selalu menghormati para ulama. Menghormati para ulama yang telah melakukan semua upaya yang serius dan tidak main-main selama berabad-abad untuk mentransfer ilmu itu kepada kita, dan kita pada saat ini bisa menikmati karya-karya yang mereka tulis yang memuat semua kebaikan untuk kita. Mudah-mudahan apa yang kita dengar dari wasiat Nabi kepada Abu Dzar yang kita baca pada malam hari ini, mudah-mudahan Allah memberkahi apa yang telah kita ketahui, dan Allah selalu membimbing kita untuk menjalankan wasiat-wasiat yang indah itu dalam kehidupan kita, agar kita mendapatkan kebahagiaan di dunia sebelum kebahagiaan kelak di akhirat. Hadza minni wa sallallahu ala khairi khalqihi ajma'in Muhammadin wa alihi at-tayyibin at-tahirin wa ghafarallahu lana wa lakum amin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.